Temukan potensi dirimu dan kembangkan agar Anda bisa berbuat baik. Jadi sebenarnya adalah tindakan kita itu, kalau kita belajar pada Tuhan Yesus, itu ada dua hal dalam pelayanan Tuhan, yaitu yang pertama adalah menolong manusia agar dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu murid-muridnya. Yang kedua adalah melayani sedar menjawab kebutuhan, yaitu menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan mereka itu dalam keadaan kesukaran, mereka tidak bertahan, karena mereka hanya mencari demi hal lahiriah yang hanya bersifatnya temporer, sesaat, tidak ini. Nah, yang Tuhan rindukan adalah kita menolong yang pertama dulu, artinya membangun sumber daya manusia. Kalau saya baca dalam 2 Raja-Raja 4, waktu Elisa bertemu dengan seorang ibu yang punya utang, dia berkata begini, apa yang engkau punya aku beritahukan padaku, apa yang di rumah aku berikan padamu. Lalu ibu menjawab, saya tidak punya apa-apa kecuali sedikit minyak dibuli-buli. Lalu Elisa berkata, pergi kumpul bejana dari tetanggamu dan kunci pintu, tuang dan ada kamu jual untuk hidup. Nah, artinya bahwa Elisa menolong orang tuntas gitu. Dia tidak kayak pendeta zaman sekarang, kebanyakannya kamu mau diberkati ya sini kita tepang tangan, pulang dapat duit banyak, kan nggak begitu. Tapi Elisa itu ingin mengakui potensi ibu ini, orang ini. Kamu bisa apa? Kamu bisa kerjakan, punya apa? Bisa apa? Nah, gitu. Nah, itu yang maksudnya kita menolong orang, temukan potensi orang itu dan kita kembangkan supaya dia bisa hidup dari potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, begitu. Saya beri contoh lain, pamannya Paulus bertemu Tuhan, dia tidak tahu panggilannya apa. Yang tahu itu Ananias. Tuhan berfirman pada Ananias, orang ini alat pilihan bagiku. Pergi, layani dia di sana. Jadi Ananias ini bapak rohaninya, bapak rohani Rasul Paulus. Sehingga dia bisa menemukan panggilan dia, itu disebut sebagai menolong dengan sepenuh hati sampai orang berfungsi. Lebih hebat dari yang ditolong. Istilahnya, nanti murid lebih hebat dari gurunya kemudian hari, enggak apa-apa, yang penting saya sudah punya, saya tidak tanggung nyawa lagi. Makanya dalam pelayanan Rasul Paulus berkata, aku tidak berhutang nyawa lagi, aku sudah ajar kamu, silahkan melangkah bersamanya. Nah, itu maksudnya begitu. Iya, Jadi, betul, betul, Pak. kita nggak bisa hanya menolong dia uang berapa rupiah, lalu dia nanti miskin lagi, tidak. Perlu temukan potensi orang ini, kita tolong dia sampai dia bisa. Kalau kita nggak bisa tolong, kalau kita nggak punya kemampuan, kita bisa network kerjasama yang lain. Ini kamu tolong bantu orang ini punya potensi ini, bisa latih dia untuk dia berfungsi masa depan. Itulah pertolongan yang artinya yang spesial sehingga orang ini berfungsi di masa datang. Sehingga dia akan berkata, makasih Tuhan, ya karena Pak Agus bisa tolong saya bisa terampil sekarang. Om Bim bisa tolong saya. Itulah keterampilan kita padukan untuk menolong orang sehingga dia bisa potensi di masa datang itu. Iya. Tapi ya kita bisa insiden, pamannya ada uang kasih nggak apa-apa, itu sementara waktu menolong dia dulu, bisa makan 1 hari. Tapi esok lagi keterampilan agar dia bisa berdikari sendiri. Itulah sebutkan. Makasih, kira-kira penjelasan.